Heber menatap penjual itu dengan tatapan bingung. Wajahnya penuh kebingungan. Di dunia seperti itu di mana yang kuat memakan yang lemah, semut ini tidak memiliki kekaguman yang seharusnya mereka miliki ketika menghadapi yang kuat, tetapi memperlakukan mereka sebagai orang biasa. Mereka masih menjual barang-barang mereka di sini. Langkah ini telah membuat heboh. Dewi masa muda, sedikit tidak senang. Butuh banyak usaha untuk sampai ke posisi salah satu dari 12 dewa utama, untuk dikagumi oleh semua orang. Tapi sekarang, di depannya, seorang manusia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Bahkan memperlakukannya seperti manusia. Dalam arti tertentu, bukankah ini sepenuhnya menyangkal Heber, Dewi masa muda, selama bertahun-tahun kerja keras. Para pedagang tidak menyadari hal ini, dan hanya menjual barang-barang mereka sendiri. Jika menurut Anda barang-barang di paving saya tidak sopan, bagaimana kalau saya tunjukkan bulu paling mewah di kota? Dewi masa muda, heboh, ingin menolak beberapa kali, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, heboh masih menahan diri untuk tidak menelannya. Yang disebut orang yang tidak menjangkau dan tidak memukul wajah tersenyum. Belum lagi fakta bahwa vendor ini sangat populer, juga karena dia tidak mengungkapkan identitasnya. Berpikir bahwa dia ada di sini untuk melihat angin, dan untuk memberinya kejutan di sepanjang jalan. Hebo masih menekan emosinya dan berjalan ke toko tidak jauh di bawah kepemimpinan pedagang. Aku bilang kamu gadis kecil, jadi tidak ada yang akan menemanimu di sini? Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Aku yakin aku tidak bisa menandingi kekuatanmu. Tapi, ada orang di luar orang, dan ada surga di luar, jadi berhati-hatilah. Gadis, lihat apa yang saya lakukan. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda hanya dapat bergerak dengan tenang di kuil penguasa cahaya. Jika Anda mengubahnya ke tempat lain, kamu tidak akan berani memikirkannya. Di mulut saudagar, Heber dapat dianggap mengerti sedikit alasan mengapa dia memberikan saran seperti itu. Dalam analisis terakhir, itu masih masalah yang disebabkan oleh kurangnya kekuatannya sendiri. Jika orang-orang ini memiliki setengah dari kekuatan mereka sendiri, belum lagi berjalan menyamping di semua bidang bintang, setidaknya mereka dapat membuat sedikit reputasi. Dengan jawabannya sendiri, Hebe, Dewi masa muda, melihat ke kejauhan, di mana ada seseorang yang menurutnya sangat menarik. Jangan katakan itu, aku menghargai kebaikanmu, tetapi pencuri kecil ini tidak bisa membantuku. Dewi masa muda, Hebe, sedikit kesal dengan ocehan dealer, dan melambaikan tangannya dengan santai. Itu dia. Aku akan pergi berbelanja, jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah berbicara, Hebo langsung masuk ke kuil penguasa cahaya. Pedagang itu mengangkat tangannya, lalu meletakkannya dengan marah, dengan tangan terselip di lengan bajunya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimanapun, ini masih terlalu muda. Bagaimanapun, pada akhirnya, aku akan memuja ajaran Lord of Light pada akhirnya. Ini hanya masalah waktu. Meskipun Dewi Pemuda telah meninggalkan saudagar itu, ia masih ingat kata-kata saudagar itu. Mungkinkah mereka yang telah melakukan banyak kejahatan juga bisa memasuki kuil penguasa cahaya? Ini hanyalah pencemaran kata candi. Pada saat ini, Hebe, Dewi masa muda, merasakan tanggung jawab di pundaknya. Dia tahu sudah waktunya untuk memikirkan hal ini. Di kuil suci, orang kotor seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan angin pun tidak. Benar-benar, salah-salah, tidak ada kemungkinan ketiga. Kesadaran heboh, Dewi Pemuda, dengan cepat menyapu kuil penguasa cahaya, dan akhirnya, di sebuah penginapan, dia mendengar berita yang dia inginkan. Pernahkah Anda mendengar tentang tim penegakan hukum kuil Lord Light Lord? Yo, aku tertarik segera setelah kamu mengatakan ini. Aku mendengar bahwa orang-orang itu semua mencoba untuk mereformasi diri mereka sendiri. Mereka adalah konsep yang sama sekali berbeda dari para penjaga yang kita lihat pada hari kerja. Sayangnya, aku belum pernah melihat mereka. Potong, izinkan saya memberitahu Anda, hari ini saya melihat seorang pria di belakang kuil, terbungkus erat dengan baju besi yang berat, dan menghancurkan kepala monster yang muncul entah dari mana dengan satu pukulan. Sudah kubilang, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tim penegak hukum penuh dengan monster, dan kekuatan mereka konyol. Tepat ketika semua orang menantikannya, pria itu tiba-tiba menutup mulutnya, seolah-olah dia telah mengingat beberapa kenangan yang sangat menyakitkan. Saya ditatap, dan niat membunuh membuat saya takut untuk membasahi celana saya. Mendesis. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Jangan melihat pria kurus di depannya. Dia sangat berani. Jika tidak, dia tidak akan berani memasuki gunung belakang untuk menyelidiki ketika kuil penguasa cahaya dengan jelas memerintahkan mereka untuk menjauh dari gunung belakang. Bahkan dengan pisau di lehernya, tidak ada rasa takut. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, semuanya berubah. Keberadaan seperti apa tim penegak hukum di kuil penguasa cahaya? Seberapa keterlaluan mereka? Dewi masa muda, Hebe, mengikuti petunjuk ini, dan kesadarannya terus mencari berita yang berguna di kota. Pada saat yang sama,
Qin Yichen juga mendapat kabar dari Fatih. Tuan Light, datang dan bantu aku membereskan kekacauan ini. Metode mencoba mengendalikan monster tingkat 8 kali ini salah. Qin Yichen mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Warcraft tingkat 8? Bukankah kamu mengatakan terakhir kali bahwa kamu dapat mengendalikannya sejak bayi? Setahun yang lalu, Warcraft tingkat 8 telah dikuasai oleh Fatih. Meskipun Fatih belum mengirim kabar baik selama setahun terakhir, cukup bagus dia bisa melakukan ini. Karena dia sedang mempelajari metode penjinakan binatang buas yang diberikan Qin Yichen padanya. Pria gemuk itu merespons dengan cepat. Tidak, saya ingin mencoba hasil kontrol yang berbeda dengan cara yang berbeda. Bagaimana saya bisa tahu bahwa hal seperti itu terjadi, dan langsung membiarkan binatang itu melepaskan diri dari semua kendali. Meskipun sekarang sangat lemah, itu adalah binatang tingkat 8. Setelah semua, dan hanya Lord Guangzhou adalah satu-satunya. Diam-diam membantu saya memasak hal ini. Itu, Lord Guangzhou, kali ini saya berhutang budi kepada Anda. Dan saya akan datang untuk menemani Anda dengan sia-sia di malam hari. Qin Yichen melihat bahwa Fatih masih membuat lelucon tentang latihan. Dan dia tahu bahwa masalahnya tidak terlalu serius. Itu hanya sedikit rumit. Di sisi lain, ada lebih banyak orang yang ingin menghangatkan tempat tidurku. Dan tidak ada kekurangan darimu. Langsung menolak rencana Fatih untuk membayar daging, pikir Qin Yichen dan muncul tepat di belakang anggota tim penegak hukum. Bagaimana kabarmu? Melihat kedatangan Qin Yichen, semua orang percaya yang tidak terburu-buru membungkuk dalam-dalam kepada Qin Yichen. Lihat penguasa cahaya. Orang-orang ini berbeda dari orang percaya biasa karena mereka entah bagaimana dinodai dengan dosa. Sekarang mereka telah bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Qin Yichen telah memberi mereka kesempatan untuk kembali dan setia kepada kuil penguasa cahaya sebagai orang tanpa nama. Tentu saja, bukannya ada serigala bermata putih di sini, tetapi serigala bermata putih ini berakhir dengan menyedihkan. Mereka tidak dengan tulus bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Tetapi mereka hanya sedikit. Dalam kebanyakan kasus, mereka putus asa dan tidak punya pilihan. Sekarang, Qin Yichen telah memberi mereka kesempatan, dan mereka menganggapnya sebagai harta. Siapapun yang berani melanggar perjanjian diam-diam mereka untuk bersumpah setia kepada Lord of Light pasti akan menderita balas dendam gila mereka. Tim penegak hukum hari ini telah menjadi organisasi yang sangat terkonsentrasi yang hanya bersedia bekerja untuk Qin Yichen.